Semakin sengit dan memanas jelang laga internasional besok, striker baru Persib Bandung, William Barros buat pernyataan sangat nekat gini jelang laga lawan klub Australia ini. Sampai bisa bikin bobotoh kaget. Kok bisa? Simak penjelasannya di sini. Mantap! Doa bobotoh terkabulkan. Luciano Goycochea targetkan satu hal ini dalam uji coba besok malam. Bahkan seluruh dunia bisa kagum dengan pernyataan jujurnya. Wah, apa yang terjadi? Simak fakta mengejutkannya di sini. Nah, ini baru top Marco, top. Manajemen Persib Bandung umumkan pemain asing ke-10 Persib di launching besok, yaitu winger asal Brazil Oscar Emo Aba, pernah main di Chelsea dan Shanghai CIPG. Jadi tuntutanku, usai statistiknya begitu mempesona. Penasaran? Yuk tonton video sampai selesai. Ini jelas pemain lokal bermental Eropa. Sadil Ramdhani blak-blakan ungkap kejutan besar jelang laga uji coba internasional besok malam. Bahkan ia berani bocorkan satu hal ini. Penasaran kira-kira apa? Saksikan semuanya di sini. Bisa gemparkan bumi Pasundan. Jelang laga krusial lawan WSW besok malam, Bojan Hodak dan Miro kompak berkorban ini demi Persib Bandung raih kemenangan di depan bobotoh. Persija Jakmania jelas makin tambah nangis dan ngenes ini. Haha. Yuk semua simak video ini sampai akhir ya guys. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Semakin sengit dan memanas jelang laga internasional besok, striker baru Persib Bandung, William Barros buat pernyataan sangat nekat gini jelang laga lawan klub Australia ini. Sampai bisa bikin bobotoh kaget. Kok bisa? Simak penjelasannya di sini. Akhir pekan ini akan jadi momen seru bagi pecinta sepak bola tanah air, khususnya bobotoh. Persib dijadwalkan melakoni laga persahabatan internasional menghadapi tim asal Australia, Western Sydney Wanderers, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu 2 Agustus 2025. Pertandingan ini bukan sekadar pemanasan biasa. Menghadapi lawan dengan level permainan tinggi, penyerang Persib William Barros Pereira menunjukkan semangat luar biasa. Ia menilai laga ini sebagai momen penting dalam rangkaian persiapan Maung Bandung jelang kompetisi Liga Super dan AFC Champions League 2. Saya rasa ini tes yang bagus di akhir persiapan kami. Level permainan tentunya akan meningkat dan saya sangat senang dengan persiapan yang telah dijalani selama ini, ujar pemain asal Brasil tersebut. Tak hanya dari sisi teknis, William juga mengaku semakin mantap secara mental setelah merasakan kekompakan tim yang terus tumbuh. Saya memiliki teman-teman yang luar biasa di sini. Saya rasa kami semakin kompak setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Thailand. Tentunya ini sangat baik untuk tim, tambahnya. Pertandingan ini jelas akan jadi sorotan. Bagaimana menurut kamu? Apakah laga melawan Western Sydney Wanderers ini akan cukup untuk mengukur kekuatan Persib musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Mantap! Doa bobotoh terkabulkan. Luciano Goycochea targetkan satu hal ini dalam uji coba besok malam. Bahkan seluruh dunia bisa kagum dengan pernyataan jujurnya. Wah, apa yang terjadi? Simak fakta mengejutkannya di sini. Persib akan menghadapi tantangan serius akhir pekan ini saat menjamu Western Sydney Wanderers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 2 Agustus 2025. Tak hanya sekadar laga uji coba, pertandingan ini juga jadi ajang penting bagi Luciano Goycochea untuk mengevaluasi kekuatan tim.
Gelandang yang akrab disapa Lucho itu menyebut laga persahabatan internasional ini sebagai momen tepat untuk mengukur kesiapan tim sebelum memasuki musim kompetisi 2025-26. Kami diperkuat banyak pemain baru, terutama pemain asing seperti yang sudah pernah saya sampaikan di sesi wawancara sebelumnya. Ini akan menjadi laga yang bagus melawan tim 4 besar di Liga Australia, kata Lucho dalam konferensi pers di Geraha Persib, Kamis 30 Juli 2025. Menghadapi tim kuat seperti Wanderers jelas bukan perkara mudah. Apalagi lawan yang dihadapi adalah tim yang pernah mencicipi gelar juara di kompetisi level Asia. Kami menghadapi laga yang sulit, tapi yang penting bukan hasil akhir, melainkan menguji sejauh mana persiapan kami, ucapnya. Walau hasil bukan prioritas utama, Lucho tetap menegaskan pentingnya kesiapan tim. Persib dijadwalkan bertemu Semen Padang dalam laga perdana Liga Super Indonesia serta menghadapi Manila Tiger di babak play-off AFC Champions League 2 hanya dalam waktu 2 pekan ke depan. 10 hari lagi, kami akan memainkan laga pertama di Liga dan dalam 14 hari ke depan akan menjalani laga play-off AFC Champions League 2. Saya harap kami bisa bermain dengan baik dan menunjukkan kemampuan kami, terutama pemain baru, pungkasnya. Nah, menurut kamu, mampukah Persib memanfaatkan laga ini sebagai pemanasan ideal sebelum menghadapi musim kompetisi yang padat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru top Marco, top! Manajemen Persib Bandung umumkan pemain asing ke-10 Persib di launching besok, yaitu winger asal Brazil Oscar Emo Aba, pernah main di Chelsea dan Shanghai CIPG. Jadi tuntutanku, usai statistiknya begitu mempesona. Penasaran? Yuk tonton video sampai selesai. Persib Bandung terus menunjukkan ambisi besar menyambut lanjutan Liga 1 musim ini. Setelah sukses mendaratkan winger lincah Sadil Ramdhani dan striker tajam Ramon Tanque, Persib admin harapankan mendatangkan Oscar Dos Santos Emboaba Junior. Nama besar yang pernah bersinar di Chelsea dan Shanghai CIPG itu dianggap sebagai sosok yang ideal untuk melengkapi Trisula Maut di lini depan Maung Bandung. Secara statistik, Oscar tidak hanya menjanjikan nama besar, namun juga performa yang sangat konsisten dan eksplosif di level klub. Musim 2024-2025 di Chinese Super League menjadi bukti sahih. Dalam 32 pertandingan, Oscar mencetak 36 gol dan mencatat 21 assist. Kontribusi langsung terhadap 57 gol menjadikannya pemain dengan rata-rata 1,78 kontribusi gol per pertandingan, salah satu yang tertinggi di Asia. Tak hanya itu, data dari Transfer Hunt dan Footy Stats menunjukkan bahwa Oscar unggul dalam banyak metrik kunci. Expected goals XG-nya mencapai 31,6, 1,0 per 90 menit, dan expected assist XA-nya bahkan menembus angka 19,29, 0,78 per 90 menit. Ia juga melepaskan lebih dari 4,8 key pass per laga dengan akurasi umpan akhir mencapai lebih dari 62%. Angka-angka ini menempatkan Oscar di persentil 99 untuk kategori playmaker dan penyelesai akhir. Di sisi lain, kehadiran Sadil Ramdhani di sayap akan menambah dimensi kecepatan dan kreativitas. Sadil yang dikenal memiliki akurasi crossing dan penetrasi sisi luar sangat membutuhkan figur gelandang serang seperti Oscar yang mampu membuka ruang, memberi umpan terukur, dan menciptakan peluang dalam situasi tekanan tinggi. Kombinasi ini akan sangat menguntungkan bagi Ramon Tanque yang selama ini dikenal sebagai predator kotak penalti.
Oscar juga membawa keunggulan dari segi pengalaman. Ia pernah mencicipi kerasnya Premier League bersama Chelsea dan menjadi tulang punggung Shanghai Port di CSL selama lebih dari 5 musim. Pengalamannya bermain di bawah tekanan tinggi dan atmosfer kompetisi elit akan menjadi aset berharga bagi tim sekelas Persib yang menargetkan gelar dan konsistensi di kompetisi domestik maupun Asia. Dengan segala kombinasi tersebut, produktivitas, pengalaman, kreativitas, dan ketajaman visi bermain, Oscar dos Santos layak menjadi target utama Persib Bandung. Ia bukan hanya pelengkap, tetapi potensi pusat permainan yang bisa menjadikan duet Sadil dan Ramon Tanque semakin berbahaya. Jika transfer ini terrealisasi, Maung Bandung berpeluang besar tampil dominan hingga akhir musim. Ini jelas pemain lokal bermental Eropa. Sadil Ramdhani blak-blakan ungkap kejutan besar jelang laga uji coba internasional besok malam. Bahkan ia berani bocorkan satu hal ini. Penasaran kira-kira apa? Saksikan semuanya di sini. Liga Super Indonesia 2025-26 tinggal menghitung hari. Skuad Persib sudah bersiap menyambut musim baru yang penuh tantangan, bukan hanya di kompetisi domestik, tetapi juga di kancah Asia. Di tengah atmosfer yang semakin panas, gelandang serang Persib Sadil Ramdhani punya satu harapan besar, dukungan penuh dari bobotoh. Menurut Sadil, kehadiran dan semangat dari supporter setia Maung Bandung akan sangat berpengaruh dalam perjuangan tim di dua ajang berbeda. Harapan Daya sendiri ingin Boboto bisa mendukung kami, baik di luar maupun dalam lapangan secara penuh apapun ajang yang sedang dijalani oleh Persib, ujar pemain bernomor punggung 67 tersebut. Dukungan moral dari tribun memang tak bisa dianggap remeh. Sadil bahkan mengaku sangat optimistis menjalani musim ini karena merasa dikelilingi atmosfer yang luar biasa bersama Persib. Sangat optimis, jadi saya sendiri sangat senang berada di sini. Kita sebagai pemain sangat membutuhkan ini karena dukungan moral dan mental juga sangat penting, tegasnya. Musim ini, Maung Bandung mengusung ambisi besar, meraih gelar Liga Super Indonesia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sebuah catatan sejarah yang belum pernah dicapai sebelumnya oleh klub kebanggaan Jawa Barat ini. Bagaimana dengan kamu, Bobotoh? Siap terus mendukung Persib di dalam dan luar lapangan musim ini? Tulis dukungan dan pendapatmu di kolom komentar. Bisa gemparkan bumi Pasundan. Jelang laga krusial lawan WSW besok malam, Bojan Hodak dan Miro kompak berkorban ini demi Persib Bandung raih kemenangan di depan Bobotoh. Persija Jakmania jelas makin tambah nangis dan ngenes ini. Haha. Yuk semua simak video ini sampai akhir ya guys. Pelatih kepala Bojan Hodak menegaskan bahwa laga ini bukan sekadar pemanasan biasa. Menurutnya, ini adalah ajang untuk mengukur kekuatan dan kekompakan tim jelang menghadapi musim padat di Super League 2025-26 dan AFC Champions League 2 ACL 2. Kami perlu memainkan pertandingan yang sulit karena tahun ini kami kembali bermain di ACL 2, kata Hodak dalam konferensi pers di Graha Persib, Kamis 31 Juli 2025. WSW bukan lawan sembarangan. Tim ini menempati peringkat 4 di Liga Australia musim lalu dan pernah merasakan manisnya menjadi juara Liga Champions Asia. Bojan menyambut positif tantangan ini sebagai kesempatan untuk melihat sejauh mana perkembangan timnya. Beberapa tahun lalu, mereka menjuarai Liga Champions Asia. Bagi kami, ini bagus karena ini bisa menunjukkan sebagus apa tim kami dan kami harus membangun kekompakan karena banyak pemain baru. Kami harus menunjukkan bagaimana kualitas tim kami tahun ini, ungkapnya. Di sisi lain, pelatih fisik Persib, Miro Patrick, menyoroti pentingnya laga ini dari sisi kebugaran.
Ia menyebut bahwa para pemain belum dalam kondisi 100%, namun pertandingan ini akan sangat berguna untuk meningkatkan match fitness. Laga melawan Sydney, kami tentu saja belum 100%. Ini hanya satu pertandingan, tapi ini bagus untuk kami, lawan yang sangat kuat dan bagus. Dari pertandingan ini, kami akan mendapatkan match fitness. Ini akan sangat membantu kami, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Menurut Patrick, performa fisik tim terus menunjukkan peningkatan sejak menjalani masa pramusim. Dengan waktu sekitar 2 minggu menuju laga perdana di Liga, tim kini masuk fase akhir penyempurnaan. Sekarang kami masih punya sekitar 2 minggu sebelum pertandingan pertama. Sekarang kami sedang memberikan sentuhan akhir untuk kebugaran para pemain, ungkapnya. Laga melawan Western Sydney Wanderers bukan sekadar ajang hiburan dalam pesta biru, tapi juga tolak ukur kesiapan Maung Bandung menghadapi musim yang ambisius. Menurut kamu, akankah Persib bisa menunjukkan kualitas terbaiknya dalam uji coba ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kabar dari sang preman di timnas. Adu gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dan Fortuna Sittard, bak bumi dan langit. Perbandingan gaji Justin Hubner saat berseragam Wolverhampton Wanderers dengan yang kini ia terima di Fortuna Sittard menarik untuk dibahas. Pasalnya terdapat potensi perbedaan gaji yang cukup signifikan, bahkan bisa dibilang bak bumi dan langit antara kedua klub tersebut. Seperti diketahui, Hubner resmi bergabung dengan Fortuna Sittard pada bursa transfer musim panas 2025. Ia datang dengan status bebas transfer setelah memutuskan berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-Strip 21. Kepindahannya ke klub Eredivisie itu menandai babak baru dalam perjalanan karier sang pemain. Selama di Inggris, Hubner memperkuat tim muda Wolverhampton Wanderers sejak 2020. Ia direkrut dari Akademi Den Bosch U-Strip 17 dan menjadi bagian dari proyek pengembangan pemain muda klub Premier League tersebut. Selama masa itu, Hubner bermain di kompetisi level cadangan yakni Premier League 2 bersama skuad U-Strip 21. Pada awal 2024, Hubner sempat dipinjamkan ke klub asal Jepang, Cerezo Osaka. Namun masa peminjamannya hanya berlangsung singkat sekitar 4 bulan saja. Setelah kembali dari Jepang, ia kembali ke Inggris untuk melanjutkan musim 20.242.025 bersama Wolves U-Strip 21. Terkait penghasilan, Hubner disebut menerima gaji sebesar 1.100 pound sterling per pekan saat membela Wolves U-Strip 21. Jika dikonversi, nominal tersebut setara dengan sekitar 24 juta rupiah per pekan. Dalam satu musim, total gaji yang diterima Hubner dari Wolves U-Strip 21 diperkirakan mencapai 960 juta rupiah. Angka tersebut tergolong standar untuk pemain di level tim cadangan di Liga Inggris, meskipun tetap cukup besar untuk ukuran pemain muda. Kini dengan bergabungnya Hubner ke Fortuna Sittard, banyak pihak memperkirakan terjadi peningkatan signifikan dalam gajinya. Meski belum ada laporan resmi mengenai besaran yang ia terima di klub barunya, sejumlah media Belanda menyebut bahwa gaji Hubner kemungkinan besar naik. Hal ini tidak mengherankan mengingat Fortuna Sittard bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie. Berbeda dengan Wolves U-Strip 21 yang hanya tampil di Liga Cadangan, Fortuna Sittard berkompetisi di level utama. Artinya, standar gaji pemain juga otomatis lebih tinggi seiring dengan meningkatnya ekspektasi dan tanggung jawab. Kepindahan Hubner ke Fortuna Sittard bukan hanya menjadi langkah strategis dalam hal karier dan peluang bermain reguler, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan secara signifikan.
Meski angka pastinya belum diketahui, perbandingan antara gajinya dulu dan sekarang jelas menarik disorot dan menunjukkan bahwa karier sepak bola memang bisa membawa perubahan besar termasuk dari sisi finansial. Top Marco Top bikin geger. Pernyataan mengejutkan dan jadi harapan kami. Asisten Alex Pastoor sebut timnas Indonesia bisa kesulitan di ronde 4 kualifikasi. Tiba-tiba sindir butuh sosok seperti Sintayong jika ingin lolos ronde 4. Kabar tak terduga datang dari lingkup internal timnas Indonesia. Di tengah persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pernyataan mengejutkan disampaikan oleh asisten pelatih timnas senior yang kini bekerja mendampingi pelatih asal Belanda Alex Pastoor. Dalam sebuah wawancara tertutup yang bocor ke publik, sang asisten melontarkan kekhawatiran serius mengenai kesiapan skuad Garuda menghadapi lawan-lawan berat di fase selanjutnya. Realistis saja, babak keempat nanti akan jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Tim-tim besar Asia akan menjadi lawan kita. Jika tidak ada pembenahan menyeluruh dan strategi matang, Indonesia bisa kesulitan bersaing di level ini, ujar sang asisten pelatih yang namanya belum diungkap secara resmi. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi luas, terutama setelah ia menyebut nama mantan pelatih timnas Sintayong sebagai sosok strategis yang ideal untuk menghadapi tekanan di level tertinggi. Kami butuh ahli strategi. Sosok pelatih yang tahu bagaimana memaksimalkan potensi tim dengan cermat. Seseorang seperti Sintayong yang pernah membuat sejarah mengalahkan Arab Saudi. Itu bukan hal sepele, tambahnya. Pernyataan tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik sepak bola nasional. Apakah ini sinyal adanya ketidaksepakatan di jajaran pelatih? Atau hanya ungkapan keprihatinan terhadap kesiapan skuad dalam menghadapi negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran yang kemungkinan besar akan jadi lawan Indonesia di ronde keempat? Sintayong sendiri memang dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan disiplin tinggi, cermat dalam strategi, dan mampu membentuk karakter tim dengan identitas kuat. Selama menangani timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020, menembus Piala Asia, hingga menciptakan sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U20 2024. Bahkan sebelum itu, saat masih melatih Korea Selatan, STY pernah mempermalukan tim sekelas Arab Saudi dan Jerman di Piala Dunia. Nama besar itulah yang kini kembali disebut-sebut seiring dengan mulai munculnya pertanyaan besar tentang kesiapan taktik timnas di bawah arahan Alex Pastoor. Pelatih asal Belanda tersebut memang membawa filosofi sepak bola menyerang dan terbuka yang dianggap modern. Namun sebagian pengamat menilai pendekatan itu terlalu optimis jika diterapkan langsung kepada skuad Indonesia yang belum sepenuhnya matang secara struktur permainan. Beberapa analis sepak bola nasional bahkan mulai membandingkan pendekatan taktis Pastoor dengan Sintayong yang lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil. Melawan Jepang atau Korea bukan soal menguasai bola, tapi bagaimana bertahan secara rapat dan transisi cepat. Itulah yang dulu diterapkan Sintayong, ungkap seorang analis dalam podcast sepak bola nasional. Lebih jauh muncul kekhawatiran bahwa filosofi terbuka yang kini diterapkan timnas justru bisa menjadi bumerang ketika menghadapi lawan-lawan berpengalaman yang memiliki kualitas teknik dan fisik di atas rata-rata. Banyak pengamat menilai saat ini adalah saat yang krusial bagi PSSI dan staf pelatih untuk melakukan evaluasi dan mencari titik keseimbangan antara idealisme dan kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, pernyataan sang asisten juga dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan sepak bola Indonesia, bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap pelatih kepala. Ini peringatan dini. Bukan soal siapa yang melatih, tapi bagaimana cara kita bertarung di level tertinggi, kata salah satu mantan pemain timnas yang kini menjadi komentator olahraga.
PSSI sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait ucapan sang asisten pelatih. Namun desakan publik agar dilakukan evaluasi terbuka mulai bermunculan di media sosial. Banyak netizen yang menyuarakan keinginan agar Shin Tae-yong diberi peran baru, bahkan hanya sebagai konsultan teknis, untuk mendampingi tim menghadapi babak yang disebut-sebut sebagai gerbang terakhir menuju Piala Dunia. Situasi ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi federasi. Di satu sisi mereka sudah mempercayakan proyek besar ini kepada pelatih Eropa dengan pengalaman klub. Di sisi lain, tekanan untuk mengedepankan pelatih yang memahami karakter sepak bola Asia dan mentalitas pemain Indonesia semakin menguat. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian terbesar bagi timnas Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Lolos ke babak ini saja sudah menjadi sejarah, namun untuk melangkah lebih jauh diperlukan lebih dari sekadar semangat. Dibutuhkan perhitungan taktik yang presisi, adaptasi cepat terhadap lawan, dan tentu saja keberanian mengambil keputusan strategis. Apakah ini saatnya PSSI merangkul kembali Shin Tae-yong dalam kapasitas tertentu? Ataukah mereka tetap percaya penuh kepada Alex Pastoor dan tim barunya untuk membawa Indonesia ke panggung dunia? Yang jelas, waktu terus berjalan. Dan keputusan yang diambil dalam waktu dekat bisa menentukan arah sejarah timnas Indonesia bertahan sebagai peserta kejutan atau menjadi penantang sejati yang siap mengukir mimpi Piala Dunia.